Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Farezi Mahendra Putra dengan NIM 212111362 dari kelas HES 3J. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudulkan Pemikiran Kelompok Syiah. Yang pertama adalah pengertian Syiah secara bahasa, yang berarti pengikut, pendukung, partai, atau kelompok. Sedangkan pengertian Syiah secara istilah ini dikaitkan dengan sebagian kaum muslimin yang dalam bidang spiritual dan keagamaan merujuk pada keturunan Nabi Muhammad SAW atau disebut sebagai Ahl al-Bait. Poin penting dalam doktrin Syiah adalah pernyataan bahwa segala petunjuk agama bersumber dari dalil Ahl al-Bait. Mereka menolak petunjuk-petunjuk keagamaan dari para sahabat yang bukan Ahl al-Bait atau para pengikutnya. Yang kedua adalah latar belakang munculnya aliran Syiah. Ada 3 pendapat terkait awal kemunculan aliran Syiah. Yang pertama adalah bahwa Syiah berasal dari Abdullah bin Saba yang notabene adalah tokoh Yahudi. Yang kedua adalah bahwa Syiah sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Peneliti menyebutkan bahwa kaum Syiah adalah orang-orang yang membantu Ali pada zaman Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW adalah orang pertama yang menerapkan sebutan ini untuk kaum dan pengikut Ali. Yang ketiga adalah Syiah muncul pasca terjadinya tahkim atau arbitrase antara Ali dan Muawiyah. Kaum Syiah sendiri pada mulanya lebih menonjol sebagai gerakan politik, bukan sebagai golongan. Golongan Syiah sendiri semakin terlihat pada zaman kekhalifahan Utsman bin Affan dan kemudian semakin tumbuh pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali sendiri tidak pernah berusaha untuk mengembangkannya, akan tetapi bakat-bakat yang dimilikinya telah mendorong perkembangan itu sendiri. Ketika Sayyidina Ali wafat, pemikiran-pemikiran kesyiahan berkembang jadi mazhab-mazhab. Sebagiannya ada yang menyimpang dan sebagian lainnya tetap lurus. Namun secara garis besar, keduanya sama-sama fanatik terhadap keluarga Nabi. Masa pemerintahan Muawiyah merupakan masa yang kondusif bagi pengkultusan Ali karena Muawiyah telah menciptakan tradisi buruk pada masanya yang berlanjut pada masa anaknya Yazid dan para penggantinya sampai masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Segala tindak tanduk yang kejam dan biadab Muawiyah serta anak keturunannya terhadap keluarga Nabi secara otomatis menghasilkan rasa simpati dan empati masyarakat yang berlebihan terhadap Ali dan keluarganya. Dan dari sinilah kemudian muncul fanatisme terhadapnya. Yang ketiga yaitu ciri-ciri aliran Syiah. Yang pertama, orang Syiah mengenakan songkok hitam dengan bentuk tertentu, tidak seperti bentuk songkok yang dikenal pada umumnya masyarakat Indonesia. Songkok mereka seperti orang Arab, hanya saja warnanya hitam. Tidak sholat Jumat, meskipun sholat Jumat bersama jamaah, tetapi orang Syiah langsung berdiri setelah imam mengucapkan salam dan melanjutkan salat zuhur 4 rakaat. Tidak mengakhiri sholat dengan mengucapkan salam, seperti yang biasanya dilakukan umat muslim, tetapi mereka memukul kedua pahanya beberapa kali. Mereka juga tidak mengakui salat 5 waktu, tapi yang mereka yakini hanya 3 waktu saja. Mereka juga tidak akan menunjukkan penghormatannya kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, dan mayoritas sahabat dan para istri Rasulullah SAW. Yang keempat adalah doktrin-doktrin aliran Syiah. Yang pertama, Ahlul Bait. Ahlul Bait itu secara khusus dimaksudkan kepada keluarga atau kerabat Nabi Muhammad SAW. Ada 3 bentuk pengertian Ahlul Bait. Pertama, mencakup istri-istri Nabi Muhammad dan seluruh Bani Hashim. Kedua, hanya Bani Hashim. Ketiga, terbatas hanya pada Nabi sendiri. Ali, Fatimah, Hasan, Husain, dan imam-imam keturunan Ali bin Abi Thalib. Dalam Syiah, bentuk terakhirlah yang populer. Yang kedua, Al-Bada.
Doktrin Al-Bada adalah keyakinan bahwa Allah SWT mampu mengubah suatu peraturan atau keputusan yang telah ditetapkannya dengan peraturan atau keputusan baru. Yang ketiga, Asyura. Maksudnya adalah hari ke-10 dalam bulan Muharram yang diperingati kaum Syiah sebagai hari berkabung umum untuk memperingati wafatnya Imam Husain bin Ali dan keluarganya di tangan pasukan Yazid bin Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 61 Hijriah di Karbala, Irak. Pada upacara peringatan Asyura tersebut, selain mengenang perjuangan Husain bin Ali dalam menegakkan kebenaran, orang-orang Syiah juga membaca sholawat bagi Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, mengutuk pelaku pembunuhan terhadap Ali Husain dan keluarganya, serta memperagakan beberapa aksi seperti memukul-mukul dada dan mengusung-usung peti mayat sebagai lambang kesedihan terhadap wafatnya Husain bin Ali. Yang keempat adalah imamah. Imamah adalah keyakinan bahwa setelah Nabi SAW wafat harus ada pemimpin-pemimpin Islam yang melanjutkan misi atau risalah Nabi. Yang kelima adalah ismah. Ismah adalah bentuk masdar dari kata asoma yang berarti memelihara atau menjaga. Ismah ialah kepercayaan bahwa para imam itu termasuk Nabi Muhammad telah dijamin oleh Allah dari segala bentuk perbuatan salah atau lupa. Yang keenam adalah Mahdawiyah. Mahdawiyah berarti keyakinan akan datangnya seorang guru selamat pada akhir zaman yang akan menyelamatkan kehidupan manusia di muka bumi ini. Yang ketujuh adalah Marja'iyah atau wilayah faqih. Kata marja'iyah berasal dari kata marja yang artinya kembali sesuatu. Kata wilayah yang berarti adalah kekuasaan atau kepemimpinan. Faqih sendiri berarti ahli hukum Islam, sedangkan wilayah al-faqih mempunyai arti kekuasaan atau kepemimpinan para fuqaha. Yang terakhir adalah taqiyah. Taqiyah berarti sikap berhati-hati demi menjaga keselamatan jiwa karena khawatir akan bahaya yang dapat menimpa dirinya. Untuk materi yang keempat adalah tokoh-tokoh Syiah. Tokoh yang berpengaruh dan mempunyai andil besar adalah Yazid bin Ali bin Husain dan Ja'far as-Sadiq. Untuk tokoh-tokoh Syiah yang lainnya adalah Nasr bin Muharim, Ahmad bin Muhammad, Ahmad bin Abdillah Ibrahim bin Hilal al-Tasaki, Muhammad bin Hasan, Muhammad bin Masud, Ali bin Babaweh al-Qomi, Syaikul Mahsyakih, Ibnu Aqil al-Umami. Untuk materi yang terakhir adalah perkembangan aliran Syiah. Syiah sendiri terbagi dalam 4 kelompok-kelompok kecil, yaitu yang pertama Syiah Gulat atau ekstrim. Merupakan kelompok yang memiliki sikap berlebihan terhadap Ali sehingga Ali ditempatkan pada posisi Nabi atau lebih tinggi dari Nabi. Kelompok ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah As-Sabaiyah, Al-Qotobiyah, Al-Gurabiyah, dan Qoromitah. Yang kedua adalah Syiah Ismiyah, merupakan kelompokan yang meyakini bahwa Ismail atau putra Ja'far as-Shadiq adalah imam yang menggantikannya. Yang ketiga adalah As-Yaidiyah, merupakan kelompok Syiah pengikut Yazid bin Muhammad yang menetapkan bahwa imam dapat diemban oleh siapapun yang memiliki garis keturunan Fatimah binti Muhammad. Yang keempat adalah Syiah Itsna Asy'ari, merupakan kelompok yang mempercayai akan adanya 12 orang imam yang kesemuanya adalah keturunan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga presentasi kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wallahul ila atwa mitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.